Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 15 April 2022 berkenaan dengan hari yang sangat khusus Jumat Agung. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Makna Jumat Agung. Makna dari Jumat Agung. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 15 ayat 13. Demikian bunyinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan, kasih, dan cintamu yang sangat luar biasa. Kematianmu yang diperingati setiap tahun dan kami peringati hari ini sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa di dalam perayaan Jumat Agung. Kami ingin belajar tentang makna Jumat Agung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita sudah melewati yang namanya Rabu Abu, Kamis Putih. Hari ini Jumat Agung, besok adalah Sabtu Sunyi, dan Minggu adalah perayaan Paskah. Apa yang dimaksud dengan makna daripada Jumat Agung? Di dalam setiap Jumat Agung kita akan menghadapi yang namanya perjamuan kudus yang diperintahkan oleh Allah untuk memperingati penderitaan Kristus, tubuh Yesus yang terpecah dan darah Yesus yang tercurah untuk menjadi peringatan akan kasih dan cintanya yang luar biasa. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Yohanes 15:13 apa yang dikatakan? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini berbicara tentang siapa? Di sini berbicara tentang Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya untuk kita. Lalu siapa kita? Kita disebut oleh Yesus sebagai sahabat-sahabatnya. Apakah kita layak disebut sebagai sahabat? Kalau sahabat itu biasanya ada hubungan timbal balik yang sejajar. Ada sebuah hubungan satu dengan yang lain saling tolong-menolong yang secara seimbang. Itulah sahabat. Lalu apa yang kita lakukan dengan Yesus? Yesus itu adalah sahabat sejati. Dan kita mendengar lagu yang legendaris. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa. Itulah sahabat sejati. Tidak pernah ada pengkhianatan. Tidak pernah mengecewakan kita. Tidak pernah menunda janjinya. Tidak pernah meninggalkan sewaktu kita dihadapkan kepada kesulitan yang paling sulit. Sahabat yang maha sempurna. Sahabat yang tidak ada duanya. Sahabat yang bagaikan permata. Sahabat yang teruji di dapur api. Apakah kita layak disebut sebagai sahabat? Sebetulnya sangat tidak layak. Tetapi dalam ketidaklayakan kita, dalam keberdosaan kita, di dalam kehinaan kita, tapi Yesus tetap mau menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dan Yesus tetap tidak pernah akan berkurang bahwa dia memberikan nyawanya mau mati untuk kita semua. Kalau secara bisnis orang dagang, ini hubungan yang sangat merugikan. Kita tidak akan mau berbisnis dengan orang, berteman dengan orang, bersahabat dengan orang yang sudah sekian lama merugikan, lalu kita tetap mengasihi dia, kita tetap memberi kepada dia, kita tetap mengampuni dia. Kita tidak akan melakukannya. Dan kita akan anggap orang itu bukan sahabat. Orang itu kita akan sebut sebagai orang yang berkhianat, sebagai orang yang tidak tahu diri, orang yang lupa berterima kasih. Itu sikap yang kita akan ungkapkan kepada orang yang demikian. Tetapi Yesus tidak demikian. Dalam kondisi kita yang paling buruk, kita melawan, kita menentang, kita memberontak, kita berbuat dosa, Tuhan tetap menyebut setiap pribadi kita masing-masing sebagai sahabat-sahabatnya. Dan komitmen Tuhan mau mati memberikan nyawa untuk kita, tanpa peduli, tanpa menimbang apakah kita termasuk kelas VIP, kelas reguler, atau kelas ekonomi, tanpa memandang semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan makna daripada amanat agung? Itulah makna amanat agung. Maknanya adalah amanat agung berbicara tentang cinta yang tidak luntur. Cinta yang asli, kasih yang murni. Amanat agung, Jumat Agung berbicara tentang sebuah peristiwa yang termulia,
peristiwa yang terindah, peristiwa yang termahal, kasih yang penuh dengan keluar biasaan. Itu makna daripada amanat agung. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, lalu mengapa kita harus memperingati Jumat Agung setiap tahun? Karena untuk mengingatkan kita. Kalau orang itu saudara-saudara tidak diingatkan berkali-kali, seringkali lupa. Bahkan sudah diingatkan saja, itu juga lupa. Kita tahu dengan jelas, bahkan anak yang baru 1 tahun juga tahu dengan jelas. Kalau lampu stopan itu merah berhenti, hijau itu jalan, kuning hati-hati memperlambat. Semua tahu. Adakah yang melanggar lalu lintas karena tidak tahu? Oh, saya tidak tahu. Kalau merah itu adalah berhenti. Tidak mungkin. Tetapi mengapa manusia sudah tahu tapi tetap melanggar? Ya itulah natur keberdosaan. Natur keberdosaan. Jadi mengapa kita perlu mengingat memperingati Jumat Agung? Karena kita ada di dalam natur keberdosaan sekalipun kita sudah ditebus. Sekalipun kita sudah menjadi milik Kristus, natur keberdosaan di dalam diri kita terus kita perjuangkan agar tidak menguasai dan menjadi tuan dalam kehidupan sahabat seperjalanan sekalian. Oleh sebab itu, perlu diingatkan terus-menerus. Dan biarlah lewat Jumat Agung yang kita terima pada hari ini di gereja sahabat seperjalanan masing-masing, kita diingatkan berulang-ulang sama dengan seperti lampu stopan. Merah itu berhenti, jangan dilakukan. Hijau itu jalan, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Kuning itu berarti hati-hati. Sebelum engkau bergerak, jangan terburu-buru, pertimbangkan. Tanya kepada Tuhan, apakah ini benar? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Dalam pekerjaan, dalam perjodohan, dalam pergaulan, di dalam sikap, keputusan yang kita akan ambil, di dalam mengungkapkan perasaan dan pikiran kita, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Apakah lampunya ini merah atau hijau? Maka itulah hikmat yang perlu kita perjuangkan. Oleh sebab itu, Jumat Agung harus diperingati berulang-ulang, terus-menerus. Makna Jumat Agung tidak ada makna yang jauh lebih dalam daripada Jumat Agung. Bukan karena hari Jumat, kemudian hari lain menjadi tidak agung. Tidak. Setiap hari kehidupan kita akan menjadi keagungan buat Tuhan. Kalau kita isi dengan baik, kalau kita punya sebuah nilai hidup sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka inilah peristiwa yang paling besar, peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang paling mulia. Bagaimana Allah mau jadi manusia, mengorbankan nyawanya dan menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya. Baiklah sahabat seperjalanan dalam suasana Jumat Agung ini, dan kemudian kita akan menghadapi Paskah. Kita boleh menghargai pengorbanan Kristus yang sedemikian luar biasa, dan biarlah apa yang dilakukan oleh Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau Yesus sudah melakukan semuanya itu, biarlah kita boleh melakukan perkara yang sama dalam kehidupan ini. Berkorban, mencintai dengan ketulusan, memberikan yang terbaik. Cinta yang datang dari Allah, mencintai keluarga kita, mencintai orang-orang terdekat kita. Mencintai mereka yang tidak layak untuk dicintai. Dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Itu yang disebut dengan makna Jumat Agung. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perayaan Jumat Agung yang kami selenggarakan. Kami sudah ikut ibadah. Kami akan terima perjamuan kudus atau ada yang belum ikut ibadah. Tuhan, biarlah kami diingatkan terus tentang makna Jumat Agung. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan waktu, cara, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.